Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Like a tidal wave. Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kembali terjadi pelarangan orang beribadah hari Minggu kemarin 18 Juni 2023 sahabat. Saya temukan di akun ini, aksi premanisme Ketua RT Blok S2 Geraha Prima Baru membubarkan ibadah umat Kristen. Dari akun Lasi Ellison, aksi premanisme oknum Ketua RT Blok S2 Geraha Prima Baru Mangunjaya Tambun Selatan Bekasi membubarkan ibadah umat Kristen Minggu 18 Juni 2023. Ya sahabat, begitulah kronologinya ya, bagaimana pelarangan orang beribadah di sebuah komplek perumahan. Yuk kita lihat dulu videonya sahabat sebelum saya tanggapi. Saya juga angkatan suami. Yang angkatan urusan di sini. Enak aja lu. Mau dibawa kok kenapa sana? Sepertinya Pak RT ini ada terkait sama orang Kristen. Kebiasa. Nggak boleh. Sebenarnya Pak RT ini dewasa. Kami mau ke sana. Sini. Sini. Ajar kalian ya udah. Ini ada pemerintahan bisa juga. Aja. Sambil saja. Jokowi sendiri pun ngomong berhak tidak ada. Nggak lebih tenang Pak RT-nya yang itu, yang nggak ada. Ini Pak RT ini ada apa sama orang Kristen? Iya. Kalian lecehkan. Iya, kenapa Bapak kayak Lebar kemana-mana. Saya nggak prostitusi di sini. Kalau saya nggak ada, dan saya selaku pengurus lingkungan nggak ada. Apa tidak boleh. Beda. Ada Tuhan itu yang melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Hati-hati aja. Semua manusia nggak boleh sembarangan. Asli. Kalau sudah jelas kalau bahwa kami sudah mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa sejak saya ibadah saya ingin sama siapa? Masa Pak Ustaz kalau lihat sholat saya minta izin sama Bapak? Yang penting kan sudah disampaikan Pak Lasi di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Kami pun hanya ngotor di sini, sebentar lagi selesai. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB sekarang tolong bedakan antara gereja dengan rumah doa. Karena makanya Ketua FKUB menyampaikan Pak, Bapak ingat ya bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Kita bukan berbicara izin. Nah oke. Terus apa sih? Kalau perizinan tempat ini jelas IMB yang kami terima. Besinya. Dari uang prima ini tempat tinggal. Ya, tempat tinggal izinnya, IMB-nya kami, izin mendirikan bangunan ini dari Sumbang, developer tadi, kita lakukan grafik, tempat tinggal. Ya, kalau masalah izin bangunan, seharusnya bapak-bapak yang beragama ini langsung menanya kepada pihak perusahaan pendiri perumnas tersebut. Kalau masalah bangunan tersebut atau pajak atau lain-lain, nanyanya ke PBB Pak, ke kantor PBB, kantor pajak bumi dan bangunan. Nah, seharusnya begitu ya. Dan setahu saya, Departemen Pajak Bumi dan Bangunan tidak pernah mengutus orang-orang beragama untuk menanyai sebuah bangunan, dan Departemen PBB tidak pernah menyuruh orang-orang dan tidak pernah melarang kegiatan ibadah.
Dan setahu saya di bangsa ini tidak diperbolehkan agama lain mengurusi agama lain, begitu loh. Ya urus agama masing-masing lah. Ngapain agama lain ngurusin ibadah orang lain? Urusin ibadah sendiri. Kami urusin ibadah kami. Itulah namanya toleransi, damai, dan Pancasilais. Kalau bapak-bapak dan ibu yang ada di dalam video ini mengurusi agama yang bukan agamanya, itu kan sudah melanggar namanya Pancasila, Sumpah Pemuda, dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu bukan agamanya, ngapain diurusin, gitu loh. Kalau masalah izin bangunan, ya nanyanya ya ke Perumnas lah. Ada nggak izinnya, langsung ditanyai. Namanya orang beribadah di rumah, berdoa gitu ya. Dan ibu itu tadi juga sudah berkata, kami bukan mau mendirikan gereja, kami hanya beribadah dan berdoa. Kok dibaksa oleh bapak yang mengaku beragama lain ini mendirikan gereja, padahal ibu pendeta tadi berkata, kami bukan mendirikan gereja, kami hanya berdoa. Inilah yang saya katakan, kalau pemerintah diam terus dalam hal ini, diam terus terjadi dalam tahun-tahun ini, terus terjadi, pemerintah diam, menteri juga diam, tetapi ada anjing yang masuk ke dalam kolam, langsung pemerintah bersuara. Sedangkan gereja sering dipersekusi, ditutupin, menteri belum ada bersuara sampai sekarang. Begini Pak, orang-orang semua memperhatikan, jangan salahkan. Saya sudah melihat di beberapa daerah ya, daerah-daerah suku lain sudah mempersiapkan para pemuda-pemuda mereka, membentuk para pemuda-pemuda mereka untuk melindungi tempat ibadah mereka. Saya melihat tuh di medsos, mereka sudah bentuk laskar melindungi tempat ibadah. Bahkan di daerah kita orang Nias ya, mereka sudah juga bentuk ormas pemuda untuk hal-hal seperti itu. Karena kalau pemerintah tidak bertindak, ya jangan salahkan orang-orang yang di sekitar kita ini ya akan melakukan hal-hal seperti itu gitu. Ya mereka akan bertindak Pak, ya mereka pasti bela diri mereka. Karena Alkitab juga berkata ya, belalah hakmu di hadapan orang banyak, karena harga diri lebih berharga dari emas dan perak. Belum tentu orang diam terus Pak, diinjak-injak. Belum tentu orang diam terus, ibadahnya ditutupin, orang beribadah dilarangin. Kenapa kok dibiarkan ada oknum-oknum, ini oknum-oknum ya, oknum-oknum agama lain mengurusi yang bukan agamanya? Ini yang kita heran sahabat, kenapa ini dibiarkan? Ini kan pembiaran. Bahkan hal-hal seperti ini sudah masuk di Sumatera Utara, agama lain mengurusi yang bukan agamanya. Hal-hal seperti ini seperti pembiaran. Saya nggak tahu, bertahun-tahun ini terjadi hal seperti ini, dan seperti ada pembiaran. Orang-orang begini mengurusi tempat ibadah orang lain, mengurusi ibadah orang lain, mengurusi orang lain gitu ya. Alangkah baiknya dibuat peraturan, uruslah ibadah masing-masing supaya tidak terjadi kekacauan. Dan kepada pihak pemerintah ya supaya melakukan, bertindak dalam hal seperti ini ya. Mohon maaf Bapak pemerintah, jangan hanya diam saja, karena hal seperti ini terus bergejolak. Dan semua orang di Indonesia ini, mulai dari yang tua sampai yang muda, melek internet loh Pak. Mereka melihat, mereka menyaksikan hal seperti ini sekali, dua kali, tiga kali. Mereka mulai berpikir dan akan melakukan hal-hal yang mungkin saja di luar dugaan kita. Kalau terjadi pembiaran terus begini, nah, bagaimana ini? Sementara di daerah-daerah lain itu, agama lain dibiarkan. Contohlah kayak di daerah-daerah Kristen itu ya, mau bangun masjid, mau sholat kayak dihormati, dihargai. Saya sudah melihat hal-hal seperti ini mulai panas saudara di media sosial. Kadang-kadang ya, ada di Facebook itu saya lihat, ada penjual sate Padang datang ke sebuah kampung daerah orang Batak itu. Ya dibikin videonya sama mereka, ditanyain, kok jauh-jauh bang dari Padang merantau ke sini cari nafkah ke daerah orang kafir, mau bangun masjid ya bang, mau bangun musola ya, katanya. Tukang sate itu saya jadi kasihan sahabat. Akhirnya dia bilang, oh saya benci kali dengan orang yang di kampung saya yang mengurusi gereja itu, yang mengurusi masalah babi rendang itu, katanya. Saya tidak setuju itu, tanya gitu. Malah dia hina-hina suku di kampung dia. Nah, hal-hal seperti ini kan menjadi tidak baik. Suatu saat orang juga akan lakukan hal seperti itu karena mereka dirantau. Saat mereka merantau di kampung orang, diperlakukan tidak adil. Akhirnya begitu ada perantau dari daerah tersebut merantau ke daerah mereka, ditanyai. Kita tidak mau Indonesia yang begitu.
Indonesia, tanah air adalah milik bersama, milik semua suku, milik semua agama yang ada di Indonesia itu. Makanya terciptalah Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Kami pemuda-pemudi Indonesia bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Kami pemuda-pemudi Indonesia berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bukan beragama satu, tetapi berbangsa, bertanah air, berbahasa satu. Itulah Indonesia. Ya, saya melihat, ya jujur, di Facebook itu banyak begitu, mulai ditanya-tanyain begitu. Itu yang membuat saya miris. Saya pun tidak setuju itu, saudaraku. Ya, tetapi kadang-kadang kan masyarakat ini tidak terkendali karena melihat saudara seiman mereka sering dilarang ibadah di daerah perantauan, sehingga perantau dari daerah itu ya ditanya-tanyain juga sama mereka. Ya walaupun memang di Facebook itu orang-orang Kristen mulai lebih waras lah ya, sampai ada yang menegur, oh nggak boleh kamu tanya-tanyain begitu, katanya begitu. Tapi jawab yang tukang rekam ini, ya kita di sana sering ditanya-tanyain katanya, masa kita nggak boleh tanya mereka? Udahlah katanya. Nah itu yang terjadi, sahabat yang terkasih ya. Nah banyak media sosial, aplikasi media sosial di Indonesia ini, berbagai macam hal yang terjadi dan mereka semua melek. Siapa sih sekarang nggak pakai YouTube? Siapa sih sekarang nggak pakai Google dan Facebook gitu ya? Semua orang sudah pakai, orang tua, orang muda, jadi melek dengan hal seperti itu. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.